Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Di kota Baghdad yang terkenal dengan kemegahannya, pagi itu istana Raja Harun al-Rasyid dipenuhi aroma harum bunga melati dan wangi dupa. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus kaca-kaca jendela istana, menerangi lukisan-lukisan berlapis emas yang menghiasi dinding. Raja Harun duduk di singgasananya yang tinggi, di tengah ruangan utama yang luas. Suasana tenang, hanya terdengar suara gemericik air dari kolam di taman istana. Namun, di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang bergolak dalam dada sang raja. Sudah berapa lama aku duduk di sini? Gumamnya pelan. Berapa banyak kekayaan dan tahta yang kumiliki, tapi mengapa hatiku terasa kosong? Seorang pelayan tua masuk membawa piring berisi kurma dan segelas air dingin. Namun raja tidak menyentuhnya. Dia terus menatap langit-langit istana yang tinggi. Tiba-tiba raja berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap langit biru. Matanya penuh tekad. "Penasihat," panggilnya kepada beberapa orang yang sedang berkumpul di dekatnya. "Kalian semua dengarkan baik-baik." Para penasihat segera menghampiri dengan wajah penuh hormat. "Aku ingin sesuatu yang berbeda," kata raja sambil menatap ke arah mereka satu persatu. Seorang penasihat tua bernama Abu Yusuf bertanya, "Apakah kehendak Paduka yang agung?" Raja menarik napas dalam lalu berkata, "Aku ingin naik ke langit." Sejenak udara seolah membeku di ruangan itu. Para penasihat saling pandang bingung. "Naik ke langit Paduka?" tanya Abu Yusuf dengan nada tidak percaya. "Apakah maksud tuanku untuk pergi ke negeri para malaikat?" "Ya," jawab raja. "Aku ingin melihat surga dengan mataku sendiri, merasakan kedamaian yang hanya ada di sana." Seorang penasihat muda yang biasanya paling berani mencoba menjelaskan, "Paduka, manusia hanya mampu hidup di bumi. Langit terlalu jauh dan mustahil dijangkau dengan tubuh manusia." Namun raja tetap teguh. "Aku sudah bosan dengan dunia ini. Segala harta, kekuasaan, dan pujian tidak membuatku bahagia. Aku ingin sesuatu yang baru. Aku ingin naik ke langit." Suasana menjadi tegang. Para penasihat merasa bingung, bahkan takut akan permintaan raja yang tak masuk akal. "Siapakah yang mampu mewujudkan ini, Paduka?" tanya salah satu penasihat. Raja tersenyum tipis. "Aku sudah tahu siapa yang akan kuberi tugas ini. Panggil Abu Nawas." Malam harinya, para penasihat berkumpul membahas permintaan raja. Mereka tahu Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya, tapi apakah ia bisa menghadapi permintaan sebesar ini? "Ini mustahil," kata seorang penasihat. Tapi hanya Abu Nawas yang berani menghadapi tantangan aneh raja. Abu Nawas memasuki ruang singgasana dengan langkah tenang, membawa tali panjang yang terikat rapi, sekarung kapas putih, dan keledai tua yang tampak sabar, meskipun matanya memperlihatkan sedikit kebingungan. Para penasihat dan pelayan istana menahan tawa melihat pemandangan itu. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah serius. Ia memandang Abu Nawas penuh harap dan sedikit curiga. "Apakah ini tangga yang kau buat, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada setengah marah. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, tangga ini bukan tangga biasa. Ia adalah tangga yang akan membawa Paduka naik ke langit dalam sebuah perjalanan istimewa." Raja mengerutkan kening. "Perjalanan? Maksudmu aku harus menaiki tali dan kapas ini?" Abu Nawas mengangguk. "Betul Paduka, aku telah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Rebahkan Paduka di atas kapas ini, pejamkan mata, dan biarkan hamba mengikatkan tali ini sebagai tangga ke alam mimpi." Para penasihat dan pelayan saling pandang bingung dan mulai tertawa kecil.
Raja pun mengerutkan dahi, namun keingintahuannya membuat ia bersedia mencoba. Dengan sedikit bantuan Abu Nawas, Raja berbaring di atas sekarung kapas yang lembut. Abu Nawas mengikatkan tali itu di sekitar tangan dan kaki Raja dengan rapi sambil berbisik, "Siap Paduka, sekarang kita akan naik ke langit." Raja menutup mata dan mulai merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia benar-benar sedang terbang menuju langit tinggi. Setelah beberapa menit, Raja membuka mata dengan ekspresi bahagia dan penuh keheranan. "Aku melihat cahaya-cahaya indah, awan putih yang lembut, dan malaikat yang menyambutku," kata Raja dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum puas. "Paduka, itulah tangga yang sesungguhnya, mimpi dan imajinasi." Raja tertawa dan memeluk Abu Nawas. "Kau benar-benar jenius Abu Nawas. Aku hampir marah padamu, tapi kau membuatku bahagia dengan cara yang tak terduga." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid belajar bahwa tidak semua keinginan harus diwujudkan secara fisik. Kadang yang terpenting adalah bagaimana kita melihat dunia dengan hati dan pikiran. Beberapa hari setelah Raja Harun al-Rasyid mengalami perjalanan ke langit versi Abu Nawas, suasana istana kembali normal. Namun Raja yang biasanya penuh semangat masih menyimpan rasa penasaran. Pada suatu pagi, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasana. Kali ini, wajah Raja tampak serius tapi ada kilatan harapan di matanya. "Abu Nawas, kau telah menunjukkan cara yang unik untuk mencapai langit," kata Raja. "Namun, aku ingin tahu, apakah ada cara lain yang bisa membuatku benar-benar naik ke langit?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepala. "Paduka, aku punya rencana yang lebih cerdik dan lebih nyata." Raja mengerutkan alis. "Katakan padaku, apa itu?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjelaskan, "Kita akan membuat tangga dari kata-kata dan keyakinan. Kita akan yakinkan seluruh istana dan rakyat bahwa Raja sedang naik ke langit. Dengan kekuatan keyakinan, langit akan terasa dekat dan Paduka akan merasakan kebesaran yang sesungguhnya." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau memang orang yang aneh Abu Nawas, tapi aku suka ide itu." Maka, Abu Nawas mulai bekerja. Ia mengatur pertemuan dengan para penasihat dan pelayan istana, memberi pengarahan agar mereka semua berperan dalam mendukung kenaikan Raja ke langit. Ketika Raja naik tangga, kalian harus melihat ke atas dengan penuh kagum, bertepuk tangan dan bersorak, seolah-olah dia benar-benar melayang, kata Abu Nawas. Para pelayan dan penasihat yang awalnya skeptis mulai terhibur dengan rencana ini. Mereka menyiapkan dekorasi di halaman istana, kain putih yang melambai-lambai, asap dupa dan musik yang syahdu. Hari yang ditunggu pun tiba. Raja mengenakan pakaian kebesaran, berdiri di atas sebuah platform kecil yang dihias seperti tangga. Abu Nawas berdiri di sampingnya, siap memimpin ritual. Dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Wahai rakyat, saksikanlah Raja kita naik ke langit demi keberkahan dan kemakmuran negeri." Semua orang menatap dengan penuh perhatian. Abu Nawas mulai menaikkan kain putih secara perlahan, sementara asap dupa mengepul dan suara musik mengalun lembut. Raja berdiri tegak, merasakan getaran semangat yang luar biasa. Dalam imajinasinya, ia benar-benar terbang ke langit, melihat awan-awan putih dan bintang gemerlapan. Setelah naik ke langit selesai, Raja turun dengan senyum lebar dan hati yang damai. "Abu Nawas," katanya, "kau telah memberiku apa yang aku cari selama ini, kebahagiaan dan kedamaian hati." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kadang Paduka, kebahagiaan bukan soal sampai di mana kita pergi, tapi bagaimana kita melihat perjalanan itu." Pagi itu, setelah segala hiruk-pikuk kenaikan ke langit, suasana di istana terasa lebih tenang. Raja Harun al-Rasyid duduk di taman, memandangi langit biru yang tanpa awan. Namun, hatinya masih dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Abu Nawas datang mendekat dengan senyum khasnya, sambil membawa seikat dupa dan sehelai kain putih besar. "Paduka," katanya, "ada sebuah ujian terakhir yang harus kita jalani bersama. Sebuah perjalanan ke dalam diri Paduka sendiri." Raja mengerutkan alis, penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menepuk pundak Raja dengan lembut. "Ini bukan ujian fisik, melainkan ujian kesabaran, kebijaksanaan, dan ketenangan hati." Mereka berjalan menuju taman yang sudah disulap Abu Nawas menjadi penuh kabut tipis yang dibuat dari asap dupa dan kain putih yang tergantung di antara pohon-pohon.
Kabut itu bergerak perlahan, mengaburkan pandangan. Paduka, silakan tutup mata dan berjalan perlahan. Dengarkan suara angin, rasakan kelembutan kabut di kulit Paduka, dan percayalah pada langkah Paduka. Raja, sedikit ragu, menutup matanya. Ia mulai melangkah dengan hati-hati, merasakan dinginnya kabut menyentuh kulitnya, aroma harum dupa yang menenangkan, dan suara burung yang samar. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri di sampingnya, dan bertanya dengan nada santai, "Paduka, coba jawab teka-teki ini. Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berhenti sejenak, mengerutkan kening, berpikir keras. Ia mencoba menjawab, tapi tak kunjung berhasil. Abu Nawas tertawa kecil. Jawabannya adalah umur, Paduka. Usia kita hanya bertambah, tak pernah berkurang. Raja tersenyum, menyadari makna dalam teka-teki itu. Ia melanjutkan langkahnya dengan lebih percaya diri. Perjalanan berlanjut, Abu Nawas memberikan teka-teki lain yang membuat Raja berpikir dalam, seperti apa yang bisa berbicara tanpa mulut? Apa yang kita miliki tapi orang lain gunakan lebih sering daripada kita? Raja mencoba menjawab dengan serius, namun sebagian besar jawabannya salah. Tapi Abu Nawas dengan sabar memberi petunjuk dan penjelasan, membuat Raja tertawa dan belajar banyak. Ketika Raja mencapai ujung taman berkabut, ia membuka mata. Kabut perlahan menghilang dan sinar matahari menembus pepohonan, menerangi wajah Raja dengan hangat. Raja merasa damai, hatinya lebih lapang dan pikirannya lebih jernih. "Kau benar, Abu Nawas," katanya penuh rasa syukur. "Ujian ini membuatku memahami bahwa langit sesungguhnya ada di dalam diri kita, dalam kebijaksanaan dan kesabaran." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba hanya mengingatkan Paduka bahwa kekuasaan terbesar adalah menguasai diri sendiri." Hari itu, Raja dan Abu Nawas duduk bersama di taman, menikmati ketenangan, sambil membicarakan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Beberapa hari setelah ujian di balik awan, suasana istana Baghdad kembali riuh. Kali ini, Raja Harun al-Rasyid menghadapi masalah yang tidak kalah pelik. Penglihatannya mulai kabur dan matanya terasa perih. Raja memanggil Abu Nawas dengan wajah cemas. "Abu Nawas, apa yang harus kulakukan? Mataku terasa perih dan pandanganku kabur. Apakah ini pertanda buruk?" Abu Nawas mengangkat alis dan tersenyum sambil mengusap dagunya. "Paduka, mungkin ini karena banyaknya bintang yang kau lihat saat naik ke langit kemarin. Atau bisa juga karena Paduka terlalu lama menatap langit tanpa berkedip." Raja sedikit tersenyum, tapi rasa khawatir tetap ada. Abu Nawas segera mengatur rencana. Ia mengumpulkan para tabib dan ahli obat dari seluruh Baghdad dan memerintahkan mereka mencari obat terbaik untuk menyembuhkan mata Raja. Namun, Abu Nawas punya ide lain. Ia mengajak Raja berjalan-jalan ke kebun istana. "Paduka, mari kita rehat sejenak dari segala kesibukan dan melihat dunia dari dekat. Kadang penyembuhan terbaik datang dari kesederhanaan alam," ujar Abu Nawas. Raja mengikuti Abu Nawas, berjalan perlahan menikmati udara segar dan keindahan bunga di kebun. Di tengah perjalanan, Abu Nawas menemukan sebuah kolam kecil yang airnya jernih. "Ini, Paduka, adalah obat mata terbaik," katanya sambil menyentuh air kolam. "Air ini akan menyegarkan mata Paduka, dan ketenangan akan menghilangkan rasa perih." Raja membasuh wajahnya dengan air kolam itu dan merasakan kesegaran yang luar biasa. Sambil duduk di bawah pohon rindang, Abu Nawas memberikan nasihat bijak. "Paduka, penglihatan bukan hanya tentang mata, tapi juga hati. Jika hati dan pikiran bersih, mata pun akan sehat dan terang." Raja tersenyum dan merasa jauh lebih baik.